Di bulan Januari saya mendapatkan penganiayaan yang sangat kejam dan sadis. Dan sisanya 8 bulan saya tidak mendapatkan hak saya tidak mendapatkan keadilan di sekolah. Yang ada sekolah malah sibuk membela pelaku dan memutarbalikkan fakta kepada kami. Kami tidak dianggap dan dipandang sebagai korban yang lemah, tapi kami dipandang sebagai lawan di sini. Kita bingung ingin mengadu pada siapa. Kita bingung ingin cari justice kepada siapa. Total sudah berapa yang dilakukan kekerasan? Sudah berapa kali yang dilakukan? Saya dari para pelaku ini sudah dianiaya selama 2 hari, dan di hari pertama dan hari kedua itu secara berturut-turut, dan bahkan para geng ini sudah merencanakan 5 hari berturut-turut hingga hari terakhir saya akan dihabisi oleh ketua geng di Binus Simpruk itu. Namun ketika di hari kedua itu saya benar-benar sudah tidak merasakan tubuh saya karena saya sudah babak belur itu. Norma, ini kan prosesnya sudah lama ya, udah dari Januari. Gimana Bu Norma tanggapannya? Jadi setelah kita menerima laporan ya yang dilaporkan, kita proses. Kemudian kita mencari saksi-saksi. Saksi sudah kita total 18 orang. Kita sudah periksa, minta keterangan jelas, fakta apapun yang ada di situ, terutama video. Video ada di penyidik sekarang. Jadi rekan-rekan mohon izin, sekarang juga sudah lagi diproses. Hari ini juga sudah next sidik. Sudah gelar perkara, kemudian mohon izin sekali lagi nanti kita update. Itu. Nanti berapa lama akan Lapornya 31 Januari 2024. Ya ini makanya naik sidik, kemudian nanti masih kita memeriksa saksi-saksi yang jelas itu. Itu yang dilakukan oleh penyidik. Dari guru sekolah sendiri itu sudah diperiksa atau belum? Semua sudah diperiksa. Dari saksi, terlapor, korban, kemudian juga dokter visum, kemudian juga dari guru. Semua sudah kita periksa. Ya, jadi total 18 orang sudah kita periksa. Tindak lanjuti dari penyidik. Itu yang jelas. dari 18 orang itu udah merucut berapa orang yang bakalan jadi tersangka, Bu? Kalau yang dilaporkan 4 orang. Semua sudah kita periksa. 4 orang. Gitu. Kapan ditetapkan tersangka, Bu? Nanti kita dari semuanya, kesimpulan jelas. Nanti kita update. Bu, ada kemungkinan nggak sih guru itu terlibat juga dalam kasus perundungan ini? Keterangan saksi itu yang menentukan, itu yang jelas ya. Jadi itu saksi yang melihat dan mendengar, itu yang kita disimpulkan. Kalau membiarkan bisa dikenakan juga ya? Kalau pembiaran jelas, tapi itu pasti kita periksa dulu saksi-saksi dan barang bukti. Untuk 4 orang yang dilaporkan itu siapa aja? Itu dari K, R, C, kemudian K. Apakah salah satunya dari pihak guru yang dilaporkan? Dari yang dilaporkan hanya 4 orang. 4 orang dari murid, dari murid. Oke. Bu, miris gak sih Bu melihat sekolah di Indonesia kan pasti. itu? Kalau bisa tidak ada lagi perundungan di sekolah, itu jelas. Manapun, sekolah manapun, ya, terutama yang sudah terjadi. Mudah-mudahan semua tidak ada lagi terjadi perundungan di sekolah. Artinya ini kan generasi bangsa, Bu. Artinya kan dia disuruh sekolah, bayar mahal. Ya jangan sampai ada kejadian seperti itu sih lebih. Pasti, iya, jangan sampai. Ya, perundungan cukup selesai, tidak ada lagi. Bang, dugaan katanya pelaku anak pejabat itu gimana, Bang? Kita masih belum tahu ya, karena tadi juga orang tua korbannya juga belum muncul, jadi kita nggak tahu apakah pejabat atau anggota dewan atau pengurus partai, ya kita nggak tahu. Nanti kita lihat ke depan. Oke. Mas, gimana perasaannya tadi melihat ibu sudah tegas mengatakan seperti itu? Gimana, sudah disebutkan nama-namanya tuh? Perasaannya? Iya. Saya perasaan saya di sini benar-benar saya sangat berharap betul pada kepastian hukum di Indonesia dan kepastian hukum para tindak penganiayaan dan kriminal, karena kehidupan sangat tragis hanya karena diawali dengan bulian sekolah atau dimanapun. Bahkan kehidupan seseorang bisa sangat-sangat hancur dikarenakan hanya pembulian verbal dan bisa berakhir dengan kematian. Saya hanya bertitip pesan kepada seluruh para penegak hukum agar tetap bisa membela hak
keadilan untuk bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak memandang bulu dan tidak memandang siapa yang pelapor dan siapa yang menjadi korban. Saya hanya bisa berharap keadilan yang setinggi-tingginya akan diberlakukan di dalam hukum di negara ibu pertiwi kita ini. Termasuk saya di sini sebagai korban yang sudah benar-benar hancur secara mental dan fisik saya. Masa depan akademik saya pun juga dihancurkan dari pihak sekolah. Bahkan pelaku sampai saat ini masih mabuk-mabukan dan pesta-pesta atas penganiayaan yang dilakukan kepada saya. Saya benar-benar tidak habis pikir dan akal sehat. Sementara saya di sana hanya sendiri, saya tidak punya siapa-siapa di sana. Saya hanya ingin menempuh pendidikan. Saya hanya ingin bisa mencapai masa depan saya dan membanggakan kedua orang tua saya. Oke. Mungkin ada teman lain yang pernah mengalami hal yang sama. Mungkin untuk anak yang lain sepertinya ada juga yang mentalnya sampai rusak, yang selalu dianiaya oleh para geng ini, tapi mereka sangat takut dan mungkin selalu diancam oleh geng yang ada di Binus Simpruk ini. Jadi saya sangat mohon keadilan untuk para pelaku bullying ini untuk segera tindak tegas, karena efeknya sama saja dengan merusak generasi bangsa yang ada di Indonesia ini. Itu saja. Sekarang Mas masih sekolah di situ atau sekolahnya Saya sampai homeschooling? sekarang masih membayar secara aktif di sana, sementara guru tidak pernah mengajari saya, sekolah tidak pernah menaruh empati apa-apa kepada kami. Pak, gimana Pak? Bapak kan bapaknya orang tuanya. Bisa mendampingi Pak? Terima kasih ya. Iya siap. Oke. Makasih ya. Ya, ini apa namanya, kalau saya pribadi sih jujur aja dengan adanya perilaku bullying ini yang dilakukan oleh para pelaku yang ada di Binus School Simpruk Internasional ini, menurut saya betul-betul kecewa banget gitu ya dengan kondisi-kondisi seperti ini, dan saya betul-betul sebagai orang tua merasakan ini adalah suatu hal yang terkeji gitu. Kenapa seperti itu? Karena anak saya ini tujuan dan maksudnya ke sekolah masuk sekolah Binus Simpruk itu dengan harapannya itu ya supaya memperoleh pendidikan yang terbaik, supaya memperoleh prestasi yang terbaik. Dan di samping itu untuk Ananda Rafiq Alfian ini, anak saya ini tujuannya cuman ingin nanti setelah selesai di Binus Simpruk ini bisa memperoleh universitas terbaik di luar negeri gitu kan, dengan suatu cita-citanya ingin menjadi pengusaha yang sukses gitu. Nah, tetapi dengan adanya kondisi-kondisi seperti ini, akhirnya Ananda Rafiq Alfian, anak saya itu jadi seluruhnya ini sudah dihancurkan seperti itu Pak. Jadi mulai dari segi fisiknya sudah dirusak, dari segi psikologisnya juga sudah hancur gitu kan, terus prestasi untuk masa depannya juga sudah rusak gitu kan. Terus di samping itu juga masih banyak kerugian yang lainnya lagi gitu, termasuk dengan adanya kondisi-kondisi keadaan seperti ini, dari kami juga selaku keluarga besar gitu kan, untuk sudah melakukan support, sudah memberikan motivasi dan memberikan semangat dan memberikan perawatan kepada Ananda Rafiq Alfian juga gitu kan. Nah, banyak dampak-dampak dengan kejadian penganiayaan kepada anak saya Rafiq Alfian ini gitu. Nah, jadi ya dampaknya yang tadi mulai dari segi fisik, terus psikologisnya udah rusak gitu ya, mentalnya sudah rusak, masa depannya jadi terganggu, terus nanti untuk kelanjutan kuliahnya di luar negeri masih belum diketahui entah seperti apa gitu ya. Belum lagi dari keluarga besar kami ya sudah berupaya dengan kondisi-kondisi yang sangat buruk ini memberikan support, semangat dan motivasi dan penuh dengan kasih sayang kepada anak kami ini supaya bangkit kembali gitu kan dari bully-bully yang tadi gitu kan. Nah, tetapi walaupun sedemikian rupa kami tetap memberikan support kepada anak kami ini, tetap dari anak kami ini ketika membicarakan tentang kasus ini selalu trauma lagi gitu, karena saking sadisnya perilaku penganiayaan ini gitu loh. Nah, jadi perilaku penganiayaan ini terjadi itu di sekolah Binus Simpruk Internasional, itu berlokasi di toilet lantai 4, yang mana anak saya ini Rafiq Alfian ini digiring ya dari food court gitu ya, dari bawah digiring ke lantai 4. Begitu sampai di lantai 4 untuk anak saya ini langsung gitu kan di hari pertama tanggal 31 Januari langsung di atas itu dieksekusi. Nah, jadi ada yang namanya kepala geng yang bernama K
apa namanya yang inisial K. Nah, dialah yang membawahi semua geng ini gitu kan, kurang lebih sekitar 30 orang, 20 sampai 30 orang itu dibawa dari bawah sampai ke lantai 4. Anak saya ini melalui geng ini gitu kan, dipaksa gitu kan, dipaksa disekap gitu ya, dibekap masukin ke lift sampai lantai 4 ya, satu persatu. Di hari pertama tanggal 30 ada salah satu di antara anak itu dari anak geng itu langsung memukuli anak saya gitu kan, langsung memukuli anak saya. Ya memang untuk anak saya ini selama ini saya didik ya harus mempunyai akhlak yang baik, harus mempunyai etika, harus mempunyai estetika, dan tidak kami perbolehkan untuk menganiaya, untuk mengancam, memukul atau menganiaya antar sesama umat gitu. Nah, dengan adanya didikan kami seperti itu, sehingga ketika anak saya ini dianiaya, dipukul, dikata-katain dan dibully dipukul, dibully dan dianiaya pada tanggal 30 Januari tersebut, ya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena selalu memegang prinsip-prinsip yang kami ajarkan seperti itu setiap hari gitu. Jadi di tanggal 30 Januari ya udah dipukul gitu kan sampai udah nggak kuat, jadi sempat membalas waktu itu. Sebentar saya lihat di videonya. Nah, setelah itu ya tetap anak saya udah babak belur, ditinggalkan sama pihak para geng ini sendiri di toilet lantai 4 Binus School Simpruk Internasional gitu. Nah, setelah itu